Hai guys, welcome back to my channel. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Baik Bu. Silakan duduk. Baik Bu, terima kasih. Mbak Novi tahu nggak kira-kira kenapa Mbak Novi dipanggil ke ruangan saya? Nggak tahu Bu, kira-kira kenapa ya saya dipanggil ke ruangan Ibu? Jadi gini Mbak, baru saja saya mengecek catatan grup piket. Ternyata Mbak Novi ini sering terlambat ya. Jadi gini Mbak, alasan Ibu memanggil Mbak datang ke sini, Ibu mau melakukan konseling individu sama Mbak dengan tujuan untuk meningkatkan kedisiplinan dalam diri Mbak. Apakah Mbak bersedia? Iya Bu, saya bersedia. Sebelum Mbak Novi kesini, Mbak udah sarapan? Sudah Bu. Baik, Mbak Novi. Jadi hari ini kita akan melakukan konseling individu. Tujuan dari kegiatan hari ini ialah agar konseli dapat memahami serta merubah tingkah lakunya dan juga dapat meningkatkan rasa kedisiplinan dalam diri konseli. Nah, konseli yang di sini yang dimaksud yaitu Mbak Novi. Baik Bu. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan langkah-langkah konseling pada hari ini. Jadi pada hari ini kita akan berdiskusi mengenai permasalahan yang kamu hadapi atau yang kamu alami. Baik, sebelumnya kita sepakati terlebih dahulu ya. Sesi konseling akan berlangsung kurang lebihnya 30 menit gitu. Apakah Mbak Novi bersedia? Baik Bu, saya setuju. Saya sebagai konselor hanya bisa mengarahkan saja ya, untuk keputusannya semuanya ada di tangan Mbak Novi. Iya Bu. Nah, untuk kerahasiaannya jangan khawatir ya, Mbak Novi nggak perlu khawatir karena di dalam konseling itu ada yang namanya kode etik kerahasiaan. Jadi apapun yang Mbak Novi katakan tidak akan saya katakan kepada siapapun. Baik Bu. Nah, sebelum memulai sesi konseling, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Dalam sebuah permasalahan itu pasti ada pemicu permasalahan. Nah, Ibu mau nanya nih, kira-kira apa sih pemicu permasalahan Mbak Novi? Kenapa Mbak Novi sering terlambat ke sekolah? Nggak ada kok Bu. Kok nggak ada? Sekarang Ibu mau nanya dulu deh, menurut Mbak Novi, sering terlambat ke sekolah itu suatu perbuatan terpuji atau enggak? Enggak Bu. Kenapa Mbak bisa berkata seperti itu? Karena menurut saya orang yang sering terlambat itu orang yang kurang disiplin Bu. Nah, kalau Mbak bisa bilang begitu, jelaskan kepada saya kenapa Mbak melakukan itu. Karena saya pikir kalaupun saya terlambat, hukumannya hanya dijemur ataupun hormat di tiang bendera. Toh itu pun hanya sebentar, jadi tidak masalah. Ini nih berarti tentang suatu kepercayaan ya. Ibu mau sedikit bercerita. Jadi dalam suatu individu itu ada yang namanya suatu kepercayaan atau keyakinan-keyakinan. Keyakinan itu ada yang irasional dan rasional. Nah, Mbak Novi ini punya pemikiran bahwa kalaupun nanti misalnya Mbak Novi telat, paling cuma dijemur sebentar gitu ya? Iya Bu. Apakah dengan Mbak Novi sering dihukum, Mbak Novi nggak ketinggalan pelajaran pertama? Iya sih Bu. Nah, jadi dengan Mbak sering terlambat, artinya Mbak jadi sering ketinggalan pelajaran dong. Karena kan Mbak masuknya telat, terus juga dihukum di lapangan terlebih dahulu gitu kan. Selain itu, jika terlalu sering Mbak terlambat dan menganggap remeh sebuah hukuman, akan membuat Mbak akan terbiasa melakukan hal-hal buruk tersebut gitu. Disiplin itu diartikan bukan hanya sekedar pemberian hukuman atau pemberian hukuman atau paksaan dari orang tertentu gitu. Peraturan yang ada di sekolah itu ya kita harus ditepati gitu. Kita harus mengikuti tata tertib di sekolah. Iya Bu. Jadi Mbak Novi, hukuman itu diberikan kepada siswa yang melanggar dengan tujuan supaya siswa menyadari dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Jadi dengan Mbak Novi berpikiran seperti itu, apakah itu bisa dikatakan logis? Tidak sih Bu. Sekarang Ibu mau tanya, adakah alasan lain kenapa Mbak Novi itu bisa terlambat ke sekolah?
Sebenarnya alasan saya sering terlambat itu karena saya sering bangun kesiangan, Bu. Emangnya Mbak Novi biasanya tidur jam berapa? Gak tentu sih, Bu. Pokoknya di atas jam 11, di bawah jam 1. Kenapa Mbak Novi tidur larut malam? Karena terkadang pada malam hari saya selalu memikirkan hal-hal yang membuat saya overthinking, Bu. Emangnya apa yang membuat kamu overthinking? Ayah dan ibu saya terlalu sibuk bekerja, Bu, sehingga saya merasa kurang kasih sayang. Mereka juga sepertinya sudah tidak sayang lagi pada saya. Saya merasa kesepian di rumah, Bu. Maka dari itu, saya terlalu banyak menghabiskan waktu dengan bermain game online hingga larut malam. Baik, Ibu mengerti apa yang kamu rasakan. Tapi coba kamu pikirkan, orang tuamu bekerja untuk memenuhi semua kebutuhanmu. Mereka jarang di rumah, bukan berarti tidak menyayangimu. Justru karena mereka menyayangimu dan mereka itu ingin memenuhi semua kebutuhanmu. Mereka itu tidak ingin gitu kamu merasa kekurangan secara finansial. Mereka itu kalau misalnya suruh milih juga pasti sebenarnya mereka kepengen buat terus di rumah. Tapi kan itu namanya kan tuntutan pekerjaan. Iya sih, Bu, benar. Sekarang Mbak Novi udah tahu kan kalau orang tua Mbak Novi itu sebenarnya menyayangi Mbak Novi. Sekarang Mbak Novi mau berubah nggak kira-kira? Iya, Bu, mau. Setelah melakukan konseling individu ini, apa yang bakal Mbak lakukan? Besok-besok saya akan datang lebih awal, Bu. Usaha apa yang bakal kamu lakukan sehingga kamu bisa datang lebih awal? Saya akan tidur lebih awal lagi dan bangun lebih awal, tidak siang lagi seperti biasanya, Bu. Iya benar sekali Mbak. Selain itu, untuk antisipasi, sebaiknya Mbak menghidupkan alarm aja supaya Mbak tidak kesiangan lagi. Baik, Bu. Sebenarnya Ibu percaya Mbak Novi bisa lebih disiplin lagi, terutama dalam hal kehadiran di sekolah. Ibu percaya dan yakin bahwa Mbak Novi bisa merubah perilaku Mbak Novi ke arah yang lebih baik lagi. Iya, Bu, saya akan berusaha. Kira-kira sekarang perasaan Mbak Novi gimana? Apakah sudah lebih lega? Iya, Bu, sudah lega sekarang. Jadi konseling kali ini sudah kurang lebih 30 menit ya. Apakah ada hal-hal yang mau Mbak Novi tanyakan lagi terkait pembahasan kita kali ini? Sudah cukup jelas kok, Bu. Sudah jelas ya? Sudah, Bu. Terima kasih ya, Bu, sudah mau bantu. Iya, sama-sama. Ibu sebagai konselor itu menginginkan semua siswanya disiplin di sekolah. Karena kedisiplinan itu salah satu pembentukan karakter yang akan berguna apabila kamu terapkan di kehidupan sehari-hari. Salah satu cara mengimplementasikannya yaitu dengan datang tepat waktu di sekolah atau kalau bisa lebih awal. Jika datang lebih awal kan kamu kayak bisa membaca literatur dulu mungkin gitu di pojokan literasi ataupun kayak mengulas-ulas pelajaran minggu lalu. Iya, Bu, saya mengerti. Jika nanti ada sesuatu yang Mbak Novi ingin sampaikan lagi, jangan sungkan untuk menghubungi Ibu lagi ya. Iya, Bu, baik. Baik, karena sesi konseling kali ini sudah selesai, ada baiknya kita mengakhiri sesi konseling kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Novi bisa kembali ke kelas ya. Baik, Bu, terima kasih. Menurut Nawawi, disiplin diartikan bukan hanya sekedar pemberian hukuman atau paksaan agar setiap orang melaksanakan peraturan atau kehendak kelompok orang-orang tertentu yang disebut pemimpin. Menurut Gunarsa, kedisiplinan itu suatu kondisi di mana seseorang dalam perbuatannya selalu dapat menguasai diri sehingga tetap mengontrol dirinya dari berbagai keinginan yang terlalu meluap-luap dan berlebihan. Karakter kedisiplinan sangat berperan penting dalam lingkungan belajar siswa. Hal ini dikarenakan bahwa sekolah pada umumnya memiliki fungsi mengembangkan potensi peserta didik dari berbagai aspek seperti mental. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal merupakan komponen yang sangat penting dalam mengembangkan sikap disiplin siswa, terutama guru bimbingan konseling memiliki tanggung jawab yang besar dalam meningkatkan kedisiplinan siswa.
Ada beberapa cara yang bisa dilakukan guru bimbingan konseling untuk bisa menuntaskan permasalahan kedisiplinan siswa. Yang pertama, tindakan preventif adalah tindakan pencegahan. Guru bimbingan konseling bisa mencegah permasalahan dengan melalui berbagai penyuluhan atau bimbingan dengan siswa. Mengenai pentingnya kedisiplinan. Yang kedua yaitu melakukan tindakan kuratif dengan melakukan konseling, baik konseling individu ataupun konseling kelompok. Konseling individu dan kelompok dapat dilakukan dengan berbagai macam pendekatan.